Nirwan ini secara kronologis dulu gitu. Nirwan mahasiswa teknik nuklir di UGM. Orangnya sangat unik. Belajarnya teknik nuklir, tapi bacanya banyak filsafat, sastra, dan juga sangat update dengan teknologi sebetulnya. Obsesinya bagaimana dengan sains manusia bisa jadi lebih beradab. Kurang lebih tema utama yang dibawa oleh Nirwan, tangkapan saya adalah itu. Sejak dia mahasiswa. Nah, Nirwan ini punya dua sisi. Sisi yang pertama, dia seorang yang revolusioner dalam sikap politik. Bagi mahasiswa teknik nuklir pada masa itu ya, di tahun 89, Nirwan itu angkatan 87 ya, 87, sekitar tahun 88 UGM itu ada satu peristiwa di mana 3 sivitas akademikanya coba diskusi buku Pramudia Nantatur, dan gara-gara diskusi buku itu mereka ditangkap. Itu salah satunya adalah Bonar Tigor. Mungkin nama itu masih diingat ya oleh kawan-kawan. Nah, sejak itu Nirwan saya kira dia juga prihatin gitu dengan kebebasan berpikir. Dan sebagai orang yang sejak mahasiswa, sejak mudanya adalah seorang free thinker, buat Nirwan ini adalah ancaman yang serius tahu saya gitu ya, dari banyak obrolan. Lalu dia banyak ikut dalam aksi-aksi mahasiswa yang pada waktu itu sangat jarang. Para demonstran waktu itu dianggap kurang banyak baca buku gitu. Nah, Nirwan ikut di dalam aksi-aksi itu. Bahkan ada seorang kawan bercerita ketika aksi anti SDSB di UGM pusatnya waktu itu dengan kawan-kawan yang ada di Jogja, semua pada ditangkapin dan Nirwan nggak ditangkap. Terus dia mengejar truk polisi yang menangkap kawan-kawan aktivis itu dan mengatakan, Pak, saya juga ikut demonstrasi ini, katanya gitu. Jadi dia juga kemudian ya ikut diperiksa di kantor polisi. Nah, Nirwan begitu, dan dalam sudut pemikiran dia independen. Dia mungkin tidak sejalan dengan kawan-kawannya gitu ya, yang punya sikap politik mungkin lebih radikal gitu, atau punya keyakinan politik yang menurut dia secara rasional dia sulit mencernanya dalam perspektif Nirwan gitu. Tapi yang saya suka dari Nirwan, dia selalu menghargai semua ide-ide yang progresif, ide-ide yang maju, ide-ide yang mendobrak satu kebuntuan. Dia selalu pro dengan bisa kita bilang in progressio gitu, sesuatu yang terus maju. Nah, itu adalah Nirwan yang saya kenal pada waktu awal-awal bersinggungan di jalanan. Nah, kemudian lama dia menghilang, dia hanya hadir di beberapa aksi-aksi. Ternyata dia lebih menekuni bacaan-bacaan sastra, filsafat dan lain-lain, dan muncul lagi di UGM dengan satu gebrakan yang menurut saya cukup mencengangkan. Jadi ada kongres kebudayaan ya pada waktu itu, kongres kebudayaan dan perdebatan tentang peta jalan kebudayaan Indonesia. Waktu itu didiskusikan oleh para elit-elit intelektual Indonesia zaman itulah. Sultan Takdir Ali Syabana itu masih ada dan masih terus memberikan sumbangan-sumbangan pikiran. Ada orang seperti Gunawan Muhammad. Waktu itu Mokhtar Lubis juga masih hidup gitu. Dan diskusinya sangat menarik dan melibatkan ada Romo Magnis, pokoknya ramai gitu. Kongres kebudayaan digelar gitu. Lalu ada 2 orang anak muda yang punya pemikiran yang menurut saya sangat progresif dan justru menjadi bintang di Kongres Kebudayaan itu. Dan 2 orang itu sama-sama punya nama Nirwan. Satu Nirwan Arsuka, satu lagi Nirwan Dewanto. Nirwan Dewanto dari Bandung, kuliah di Teknik Geologi kalau nggak salah, lalu di ITB ya. Dan Nirwan Arsuka yang kuliah di Teknik Nuklir UGM, bicara soal kebudayaan. Itu menurut saya sangat menarik karena nggak ada dari Fakultas Sastra yang muncul atau antropologi
ataupun yang lain gitu. Dari filsafat masih mungkin ada lah, Romo Manggis. Yang lain belum muncul pada waktu itu. Nah, dua nirwan ini kemudian menjadi sosok yang menurut saya ikon, ya, ikon buat pemikir muda atau intelektual muda Indonesia di tahun awal 90-an. Artinya mereka berdua itu cukup intens dan juga cukup serius mendalami kritik kebudayaan. Nah, mereka menjelajahi sastra, mereka menjelajahi pemikiran-pemikiran gitu ya, dan mereka juga menjelajahi semua aspek-aspek kebudayaan. Dan mereka menuangkan dalam pikiran mereka itu dalam esai-esai yang menurut saya kualitasnya dahsyat. Dan kalau dibaca sampai hari ini itu masih sangat relevan gitu. Dan mereka membuat esai itu dengan sangat serius, dengan perjuangan untuk pada waktu itu ya sumber-sumber saya kira referensi itu nggak mudah sekarang ya lewat internet, tapi mereka bisa melakukan dengan cukup baik. Nah, lalu akan halnya Nirwan, saya kemudian lama tidak bertemu dia, bertemu lagi setelah lulus kuliah dan kami punya pilihan masing-masing. Saya menjadi wartawan, lalu Nirwan waktu itu pernah bekerja, dia menghilang, tapi sekali muncul dalam esai-esai yang agak mengguncang gitu, ya, di beberapa jurnal atau di media gitu, dan selalu saja esai dia itu menarik untuk didiskusikan. Lalu dia menghilang cukup lama dan kita semua bertanya-tanya, di mana Nirwan, di mana Nirwan? Akhirnya kita mengetahui di awal tahun 2000-an kalau nggak salah, dia bekerja di satu perusahaan komputer, IBM. Di IBM saya nggak jelas posisinya apa di sana, tapi dia bekerja di IBM. Nggak lama ternyata, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang saya tahu, dan dia tetap hidup menyendiri di apartemen, selalu begitu. Dia sewa apartemen, hidupnya menyendiri dengan penuh buku-buku, baca dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, kemudian setelah dia berhenti dari IBM itu, kalau nggak salah saya, Nirwan, saya kehilangan jejaknya, dan dia muncul lagi menjadi redaktur halaman Bentara di Kompas. Nah, menurut saya tuh halaman Bentara itu luar biasa kontribusinya untuk pemikiran kebudayaan pada masa itu. Itu 2005 atau 2004 gitu ya, saya lupa persisnya. Tapi cukup lama juga untuk beberapa tahun, dan itu keberanian Kompas yang menurut saya luar biasa, mendedikasikan sekitar 4 halaman ya, yang terbit sebulan sekali kalau nggak salah, itu dengan esai-esai sebetulnya secara komersial agak susah dijual. Dan bacaan intelektual banget gitu. Jadi itu asupan gizi intelektual luar biasa, dan diampu oleh Nirwan dengan pilihan-pilihan tema yang cukup menarik di Bentara. Dan dia juga kalau nggak salah menjadi kurator di Bentara Budaya ya, Bentara Budaya Jakarta, untuk baik soal sastra maupun soal lukisan atau semua karya-karya seni dan budaya. Setelah itu tutup, berhenti. Saya kehilangan jejak Nirwan lagi. Saya nggak tahu. Dia selalu begitu, misterius, hilang kemana. Dan muncul lagi tiba-tiba sebagai kurator untuk catatan pinggir Gunawan Muhammad. Jadi dari ribuan catatan pinggir itu dipilihlah oleh Nirwan sekitar berapa gitu ya. Pokoknya 1000 halaman jadinya. Buku itu tebal banget. Dan itu adalah kumpulan caping terbaik menurut versi Nirwan. Jadi Gunawan Muhammad, esais yang terkemuka yang kita tahu reputasinya juga, selalu menulis catatan pinggir sejak Tempo terbit tahun 71 sampai dengan mungkin tahun lalu dia istirahat sejenak, tetapi nggak full. Biasanya tiap minggu nih, mungkin sebulan sekali atau kapan saja dia mau nulis. Mungkin karena juga usia ya, sudah 83 ya, 84 sekarang. Nah, jadi Nirwan itu dipercaya oleh Gunawan Muhammad untuk memilih caping-caping terbaik dia. Nah, lalu dia luncurkan di Hutan Kayu. Saya ketemu lagi dengan Nirwan di situ. Nah, saya baru tahu dia punya proyek yang luar biasa itu, mengumpulkan
caping-caping itu. Nah, kemudian persilangan saya dengan Nirwan terjadi lagi ketika Aceh dilanda oleh tsunami. Hancur lebur, banyak senimannya yang ikut hilang dan meninggal. Pusat-pusat kebudayaannya hancur lebur juga, tersisa beberapa anak muda yang menjadi pegiat kesenian dan kebudayaan. Nah, mereka berkumpul, saya termasuk yang ikut istilahnya ikut bersama mereka gitu, membentuk yang namanya komunitas Tikar Pandan. Nah, di situ duo Nirwan hadir. Jadi ada Nirwan Dewanto dan juga Nirwan Arisuka untuk membantu sejumlah kegiatan yang ada di Tikar Pandan, mengasuh diskusi-diskusinya, berinteraksi, dan saya kira juga proyek ini cukup berhasil karena membuka wawasan kawan-kawan muda yang ada di Aceh itu dengan karya-karya sastra global dan mendiskusikannya dengan cukup intens karena ada Nirwan Dewanto dan juga Nirwan Arsuka yang membagi ilmunya. Salah satu yang boleh saya sebut adalah Azhari Ayub yang membuat novel yang menurut saya salah satu yang terbaik dalam karya sastra dalam 10 tahun terakhir ini. Judulnya Kura-Kura Berjanggut, tebal sekali, memenangkan Katulistiwa Literary Award. Tahunnya saya lupa, 2017 atau berapa? Enggak lah, 2018 apa ya? 2015-an atau apa gitu. Nah, jadi itu salah satu yang dilakukan oleh Nirwan. Nah, kemudian saya kehilangan jejaknya lagi dan bertemu ketika dia menjadi salah satu direktur di Freedom Institute. Freedom Institute. Di Freedom Institute ini punyanya Rizal Malaranggeng dan sejumlah kawan yang bergabung di sana. Itu ada Ulil, Absar Abdallah, ada Lutfi Saukani, Lutfi Asyokani, ada Ahmad Sahal ya, ada Nong, Darul Dahmada. Mereka berkumpul di sana dan mendiskusikan dari politik, ekonomi sampai kebudayaan dan bahkan juga teknologi. Nirwan adalah direktur untuk diskusi itu. Nah, jadi ada banyak diskusi di Jalan Proklamasi 42 itu. Kebetulan saya masih bekerja di majalah Tempo di Jalan Proklamasi 72, jadi nggak begitu jauh. Ya, saya hanya nyebrang saja kalau ikut diskusi-diskusi. Jadi saya cukup intens mengikuti diskusi yang diampu oleh Nirwan pada saat itu. Ada banyak temanya. Nah, setelah itu Freedom tutup karena ada masalah-masalah manajerial mungkin atau perubahan program dan lain sebagainya. Freedom yang grup diskusi yang ada itu akhirnya berhenti dan Nirwan setelah itu saya tahu dia menghilang dari Jakarta, pulang ke kampungnya di Makassar. Lama nggak kedengaran, tiba-tiba dia mengontak saya kalau dia sudah membuat jaringan pustaka bergerak. Nah, itu yang mengagetkan saya. Saya terus ketemu dan berbincang-bincang. Saya tanya, ini gimana Wan ceritanya? Oh enggak, ini saya selesai dari Freedom Institute, ada sedikit tabungan saya. Saya beli kuda dan beli perahu. Beli kuda dan beli perahu untuk mengantarkan buku-buku ke pelosok-pelosok gitu loh. Dan kegiatannya ini disambut oleh jaringan pustaka bergerak pada waktu itu, dan menurut Nirwan ada sekitar 3.000 titik pada waktu itu di seluruh Indonesia yang sudah dijalin oleh dia gitu loh. Wah, saya bilang ini luar biasa ini. Nah, setelah saya kemudian berhenti dalam kegiatan jurnalistik, lalu bekerja sebagai direksi di PT Pos Indonesia, saya coba membantu Pustaka Bergerak yang pada waktu itu program pengiriman buku setiap tanggal 17, mungkin ingat ya, yang gratis, free cargo literacy kalau nggak salah programnya itu berhenti gitu loh. Berhenti padahal itu salah satu yang dihimbau oleh Presiden Jokowi setiap tanggal 17 karena Nirwan ketemu dengan Presiden Jokowi. Lalu dia mengutarakan gagasan itu, Presiden sangat dukung gitu kan untuk literasi yang meluas terutama ke daerah 3T, daerah terpencil, disupport habis dan meminta PT Pos
untuk memberikan kesempatan pengiriman itu. Tapi dalam waktu 1 tahun, karena instruksinya lisan, sehingga administrasinya antar kementerian, lembaga, BUMN dan lain-lain itu menjadi agak sedikit complicated lah urusannya, sehingga itu dipending ya. PT Pos waktu itu menghitung ada sekitar 14 miliar lah kurang lebih yang harus dibayarkan untuk sebagai cost itu. Nah, sehingga program ini macet lah bisa dibilang. Lalu kita mau menghidupkan lagi. Nah, kami bersama-sama ke KSP terus coba membereskan ya. Tetapi prosesnya masih berjalan. Dan saya terus menyuplai beberapa keperluan untuk Pustaka Bergerak, termasuk pendataan dan lain-lain yang dihasilkan oleh kerjasama kami dengan Free Cargo Literasi ini. Sampai terakhir ketika Nirwan meninggalkan kita semua itu, kurang lebih sebulan sebelumnya dia masih mengontak saya untuk meneruskan surat kepada Pos Indonesia dalam rangka meneruskan Free Cargo Literasi ini. Saya sudah teruskan ke pos menyambut baik itu. Nah, tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain ya. Pada hari saya dengar dia meninggal itu saya tidak percaya gitu, kaget sekali. Apa betul gitu segala macam. Saya kontak, beritanya ada di mana-mana. Akhirnya saya kontak Nirwan Dewanto. Saya tanya dengan Bu Nirwan, apakah berita ini betul? Dia bilang betul. Meninggal di apartemen dan bla 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 itu. Saya shock. Saya langsung ke RSCM. Jenazahnya udah dibawa di sana, tetapi saya tidak boleh melihatnya karena beliau sudah meninggal 2 atau 3 hari sebelumnya di apartemen sendirian, gitu. Dan lalu dibawa ke Makassar. Saya berdiri di RSCM itu, ya hanya bisa mengiringi dengan doa. Siang harinya saya kembali karena pukul 2 itu sudah dibawa ke Makassar. Dan itu hari itu saya betul-betul sangat sedih gitu ya, penuh duka gitu dan nggak bisa tidur malamnya. Besok paginya berita duka datang lagi, teman baik saya Raharja Walyojati meninggal. Jadi betul-betul pukulan luar biasa. Saya datang kembali ke RSCM, ke depan kamar jenazah yang sama saya kunjungi kemarin untuk teman yang berbeda. Jadi saya betul-betul shock dan merasa kehilangan yang sangat sangat dalam. Ya, jadi kembali ke Nirwan, saya kira dia sudah meninggalkan hal-hal baik gitu ya, dan mewarisi setidaknya satu semangat literasi. Karena menurut dia Indonesia kebudayaannya bisa kita majukan kalau seluruh rakyat itu sudah terliterasi dengan baik, terekspos oleh bacaan-bacaan bermutu, ilmu pengetahuan, dan mereka bisa berpikir kritis. Itu yang saya kira misinya Nirwan. Dia menceritakan betapa dia cukup bahagia ketika naik perahu, mengantarkan komik, mengantarkan buku-buku tipis, buku-buku anak-anak, dan belum lagi perahunya sampai, anak-anak itu berenang, berloncatan dan naik ke perahu itu, menyambut dengan gembira dan membaca buku di atas itu. Saya ngelihat fotonya, saya merinding. Saya bilang, Nirwan, mantap Bung gitu. Ya itu sedikit kenangan tentang Nirwan. Saya kira mungkin semangatnya untuk Pustaka Bergerak ini bisa kita lanjutkan. Di sini ada Bung Faiz ya, sahabat Nirwan juga. Mungkin nanti bisa juga memberikan beberapa pandangan. Tapi saya ingin mengajak rekan-rekan yang ada di sini semua, jika Anda punya buku-buku di rumah yang mungkin sudah dibaca berkali-kali dan atau juga udah beli nggak sempat dibaca, ada baiknya mungkin bisa ngontak Bung Faiz ini gitu ya, untuk bisa dikirimkan ke daerah-daerah terpencil. Mungkin sebulan kita bisa sumbang 5-7 buku gitu ya, dikumpulkan. Itu kalau nggak saya database kami itu ada hampir 11.000 lebih kalau nggak salah donatur buku itu di seluruh Indonesia. Itu terbesar itu di DKI, dari DKI, dan satu lagi yang terbesar itu justru dari timur.
kalau nggak salah NTB dan NTT itu penyumbang buku yang juga itu. Padahal itu daerah yang kita tahu penduduknya inilah ya, masuk dalam kategori provinsi miskin dan lain sebagainya, tapi cukup terliterasi dengan baik dan mereka rajin mengirimkan ke tempat-tempat di seputar daerahnya. Nah, saya kira itu gerakan-gerakan kecil yang sangat bermakna buat bangsa kita, ya. Kalau ini dilakukan oleh semua komunitas-komunitas yang ada, saya kira hilirisasi kebudayaan seperti yang dimaksud oleh Bung Satrio itu dalam bentuk literasi mungkin akan lebih cepat, dan dengan demikian bangsa kita punya modal yang cukup kuat ya dalam arti pembangunan human capital untuk bisa menuju ke bangsa yang lebih mandiri, lebih maju sesuai dengan arah yang telah diterapkan oleh pemerintahan sekarang di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Nah, yang terakhir itu pesan dari Wamen Kominfo gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira demikian kesan singkat saya ya tentang sahabat kita Nirwan. Saya kira kita bisa minta tolong juga berdoa untuk almarhum. Ya baik, saya kira kita tutup dengan mengenang Nirwan ini dengan mengirimkan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Saya akan mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih rekan-rekan. Semoga apa yang ditinggalkan oleh Nirwan hidup terus bersama kita semua dan makin menyala-nyala di masa depan. Amin ya rabbil alamin. Baik, terima kasih dan untuk kesan singkatnya tentang almarhum Nirwan dari Mas Nezar Patria selaku sahabat dekat ya. Kalau tadi dengar ceritanya sangat-sangat dekat sekali dan sangat emosional nih tadi dengar ceritanya Mas Nezar Patria. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemberian buku novel Mijil dari penulis untuk Pustaka Bergerak. Untuk itu kepada Mbak Erna Wiati dan Mas Faiz Asol ya, dari pelaku pengawas Pustaka Bergerak Indonesia bisa ke panggung. Secara simbolik akan diserahkan.